Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 2 Juli 2025. Bersama saya Pendeta Ardi Tulus Haryanto, kita akan merenungkan Sabda Tuhan dengan sebuah tema yaitu hidup dalam kebenaran Allah. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami bersyukur kami memiliki waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk bisa memahami dan mampu untuk menghidupi firman-Mu itu di tengah-tengah hidup keseharian kami. Kami serahkan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 16 sampai dengan 22. Kitab Yeremia pasal 23 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22 yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, "Kamu akan selamat." Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, "Malapetaka tidak akan menimpa kamu." Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Menjadi orang beriman atau menjadi orang yang percaya kepada Tuhan itu berarti menghindarkan dirinya atau menjauhi dirinya dari kebencian terhadap orang lain. Sebaliknya, kalau kita kemudian beriman kepada Tuhan dan Tuhan yang kita iman itu mengajarkan kepada kita untuk membenci yang lain, maka sudah pasti perkataan itu atau ajaran itu asalnya bukan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gambaran itulah yang dihadapi oleh Nabi Yeremia ketika ia diutus oleh Allah untuk menyatakan kebenaran firman-Nya kepada bangsa Israel. Yeremia diutus kepada bangsa Israel untuk menyatakan apa-apa saja yang mau dikatakan oleh Allah kepada bangsa itu. Tetapi dalam perjalanannya, Yeremia ini ternyata berhadapan dengan orang-orang lain yang mereka mengaku sebagai nabi. Maka dibilang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi yang kemudian mengatakan, kemudian seolah-olah membuat bangsa Israel itu melayang-layang gitu ya, dengan harapan-harapan, kemudian membawa berita-berita yang terkesannya itu menyenangkan, padahal itu tidak tepat gitu. Nah, mungkin gambaran-gambaran itu juga yang sering kali kita hadapi dalam kehidupan kita. Apalagi di era sosial media, YouTube, TikTok, dan berbagai sosial media platform lainnya, yang kemudian kita sering mendengarkan bahwa karena kita itu orang-orang pilihan Allah, maka kita berbeda dengan yang lain.
Dan seolah-olah kemudian kita diajak untuk membenci mereka atau kita diajak untuk memisahkan diri kita dari yang lain. Gambaran itu jangan-jangan harus kita teliti. Itu berasal dari Tuhan atau bukan? Jangan-jangan yang disampaikan itu asalnya bukan dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci orang lain. Yang mentok-mentoknya yang Allah katakan adalah bahwa Allah sendiri yang akan membalas perbuatan orang lain. Bukan kita yang punya hak membalas orang dengan kebencian kita. Tetapi membalas itu adalah haknya Allah. Kita nggak punya wewenang apapun, nggak punya hak apapun untuk membenci ataupun untuk membalas. Nah, kalau kemudian tentang ajaran atau juga tentang perintah yang kita terima itu seolah-olah kemudian membawa kita untuk kita membenci yang lain, maka berhati-hatilah bahwa semuanya itu datangnya bukan dari Tuhan. Semakin kita beriman kepada Tuhan, maka harusnya semakin kita memahami bahwa Tuhan mengajarkan kita tentang arti perdamaian. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menganugerahkan perdamaian kepada kita dan yang mengutus kita untuk juga hidup dalam perdamaian dengan orang lain. Kalau kita mau berjalan di dalam kebenaran Allah, maka berjalanlah di dalam perdamaian Allah juga. Yeremia berhadapan dengan orang-orang lain. Tapi persoalannya sekarang kan kita begini. Kalau kita diminta untuk ayo kita sama-sama membenci kelompok A, kita sama-sama membenci kelompok B, itu sebagai orang Kristen seringkali kita cenderung lebih senang dibandingkan kita disuruh bersahabat dengan mereka. Nah, hati-hatilah. Kalau itu yang sudah terjadi dan sudah membuat kita senang, maka jangan-jangan kita sudah berjalan bukan dalam kebenaran Allah, tapi dalam kebenaran ego kita sendiri. Sekali lagi, kebenaran Allah tidak mengajarkan kita pada sebuah kebencian. Kebenaran Allah mengajak kita untuk hidup dalam perdamaian dan bersama-sama dengan yang lain, dari manapun mereka, siapapun mereka. Sama seperti yang Yeremia nyatakan kepada bangsa Israel. Yeremia diutus oleh Allah untuk berdamai dengan bangsa Israel. Dan kita pun juga diutus untuk berjalan dalam kebenaran Allah dengan berdamai, bukan dengan membenci yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, memohon kekuatan supaya kita bisa berjalan dalam kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami berterima kasih Tuhan mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus berjalan dalam kebenaran-Mu. Seringkali kami terabaikan, kami mengabaikan kebenaran-Mu, dan kami memilih kebenaran kami sendiri, yang itu seringkali membuat kami merasa lebih senang. Tetapi Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus hidup dalam kebenaran-Mu. Banyak orang yang menghendaki kami untuk saling membenci, tetapi kami tahu bahwa ketika kami hidup dalam kebenaran-Mu, maka Tuhan tidak pernah mengajarkan kami untuk membenci yang lain, tetapi Engkau mengajarkan kami untuk kami berdamai dengan setiap orang yang kami jumpai. Bapa dalam surga, kami menyerahkan perjalanan kami ke depan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami. Saat ini Bapa, kami bersama berdoa secara khusus bagi saudara kami terkasih, Bapak Suharjo Broto Cahyono dan keluarga, yang dimana Tuhan telah memanggil Ibu terkasih atau juga besan dari Ibu Sri Suarsi Rahayu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati keluarga ini. Engkau yang hadir bagi keluarga Bapak Suharjo Broto Cahyono dan juga Ibu Sri Suarsi Rahayu. Kiranya Engkau yang menolong mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan atas kehidupan mereka, sehingga mereka tetap menjalani kehidupan mereka, tetap menampaki jalan ke depan dengan pengharapan dan semangat yang dari Tuhan. Dan kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam proses pemulihan kesehatan mereka oleh karena usia ataupun juga oleh karena sakit yang sedang mereka rasakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Tugira Sariman, kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariaten Subarti,
Bapak Sahrun, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauribu, Ibu Sardi Buti Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Saudara Nathan, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nasib, Ibu Warni, anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Kau yang berkenan hadir atas kehidupan saudara-saudara kami ini. Kiranya Kau yang melawat mereka di dalam proses perawatan, pengobatan, dan pemulihan yang saat ini sedang mereka perjuangkan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan bekerja atas mereka. Demikian juga kami menyerahkan untuk segala pergumulan-pergumulan kami yang lain. Kiranya Tuhan yang hadir menguatkan serta memampukan kami untuk kami bisa menghadapinya dan kami bisa menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan kami dengan teriring penyertaan dan berkat dari Tuhan. Kami serahkan doa serta permohonan kami ini yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.